Ketenangan yang ditampilkan oleh Irjen Verdi Sambo kemarin menarik untuk kita telaah lebih dalam. Kita akan breakdown bersama mulai dari Sambo memasuki ruang sidang hingga Sambo keluar dari ruang sidang. Untuk itu kita akan berbincang langsung dengan ahli gestur dan mikro ekspresi Monika Kumalasari. Selamat malam Bu Monika. Selamat malam Mbak Sasa. Bu Monika, kita akan lihat bersama terlebih dahulu ya. Kita akan merecall bersama cuplikan video Sambo saat masuk kemarin hingga masuk ke dalam ruang sidang. Ini adalah video Sambo sesaat sebelum memasuki ruang sidang. Dan kita akan melihat satu video lagi pada saat dia masuk ke dalam ruang sidang ya Bu ya. Setelah itu saya ingin Ibu untuk melihat apa sih yang dapat dibaca dari ekspresi dan juga gestur Verdi Sambo. Kita akan lihat. Ini adalah Verdi Sambo saat memasuki ruang sidang pada pagi hari, itu terlihat pukul 9:26. Bu Monika, terlihat Verdi Sambo sangat tenang pada saat sebelum memasuki ruang sidang, kemudian memasuki ruang sidang. Apakah ketenangan ini artinya Verdi Sambo sudah sangat siap? Dan apa yang bisa Bu Monika lihat dari gestur dan juga ekspresi Verdi Sambo di cuplikan video tadi, Bu? Ya, Mbak Sasa, seperti yang dilihat oleh mata awam, ya, banyak yang mengatakan bahwa Pak Verdi Sambo ini terlihat tenang. Yang terlihat tenang adalah makro gestur, ya, yang bisa terlihat oleh mata awam, ya. Namun yang jujur mengatakan emosi dari beliau adalah mikro ekspresi, ya. Ekspresi yang dimunculkan oleh otot-otot di wajah, ya, dalam waktu cepat banget 0,2 detik. Nah, saya mendapati di sini bahwa walaupun tanpa suara video yang beredar, ya, saya mendapati banyak ekspresi marah atau geram. Walaupun pada saat memasuki ruangan, Bu? Waktu memasuki ruangan juga, dan bahkan ketika membacakan teks permintaan maaf, ya. Padahal teks tersebut dibacakan dalam kondisi sudah terkonsep. Ya. Biasanya kondisi yang sudah terkonsep itu tanpa ekspresi. Namun di sini bahkan ketika beliau menyerahkan teks itu kepada pemimpin sidang, ya, ini ada pore slip yang menunjukkan bahwa beliau geram. Baik Ibu, kita akan lihat bersama-sama. Kalau Ibu bilang ada mikro ekspresi yang lebih bisa menggambarkan, saya juga memiliki video yang lebih bisa menggambarkan mikro ekspresi saat Sambo sedang dalam sidang. Kita akan lihat videonya bersama-sama. Ini adalah video Sambo dalam sidang. Ini lebih jelas ya Bu terlihatnya dibandingkan tadi karena ekspresi wajahnya lebih terlihat walaupun dari sisi nampak samping. Mungkin bisa Ibu komentari ini video mikro ekspresi dari Verdi Sambo. Oke, karena tidak mendengarkan konten yang dikatakan, ya, saya melihat bahwa ada perubahan dalam blinking rate. Ya, blinking rate itu adalah kedipan mata. Ya, orang mengedip itu wajar, tetapi ya ketika kedipan matanya itu justru lebih frekuensinya lebih rapat atau menjadi increase atau decrease. Nah, di situ kita perlu memberikan perhatian penuh. Biasanya ya pada saat seseorang sebelum berbohong atau mengatakan kebohongannya, ya, itu blinking rate-nya meningkat. Pada saat seseorang mengatakan sesuatu yang tidak kredibel, ya, maka dia justru malah berusaha untuk menahan tidak
mengedipkan matanya. Yang Ibu lihat Gitu. dari blinking Ya, rate ya. yang Ibu lihat dari ekspresi atau mikro ekspresi Verdi Sambo ini lebih cepatkah atau lebih decrease? Ya, increase dulu, kemudian decrease, ya. Tetapi karena di mute kita tidak tahu apa konten Ya. yang dibicarakan di situ. Tetapi ada leakage atau ada perubahan baseline, ya, dalam hal blinking rate ini. Itu dari mata. Kalau dari gestur lain, Bu, dari gestur raut wajah mungkin, Oke. atau dari gestur tangan. Ya, kalau kita lihat dari wajah secara makro ya memang supposed to be atau seharusnya seperti ini ya di dalam sidang etik ya. Dan begitu juga makro atau body language yang ditampilkan memang seperti ini ya. Terus kemudian kalau kita lihat tangan ya, ini adalah kondisi di mana beliau sebetulnya juga udah surrender ya. Ini adalah posisi yang terbaik bagi beliau. Itu tidak menutupi sesuatu, tetapi ini adalah posisi yang disebut dengan low gesture ya. Jadi ini adalah posisi memasrahkan diri. Ia tahu bahwa ia salah seperti itu. Ini kan prosesnya juga udah lama ya, dan akhirnya sudah banyak improvement. Yang saya lihat bahwa di sini juga beliau tidak, kalau orang tegang tuh biasanya bahunya ini naik, ya. Tetapi di sini karena mungkin juga ditopang oleh tangan yang ada di senderan kursi gitu ya, maka ini sudah menjadi rilis sendiri bagi beliau. Apakah artinya ini dia sudah siap untuk bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensinya? Ini kan pada saat awal-awal sidang ya, sudah siap menerima segala konsekuensi di akhir sidang, Bu. Artinya ketika verbalnya beliau mengatakan siap, ya, gestur makronya pun juga ditunjang bahwa ini adalah menerima. Tetapi kalau akhirnya beliau mengajukan banding, karena memang beliau selalu bisa melihat opportunity. Bila ada opportunity, kenapa tidak dilakukan? Nah, tadi yang menarik juga adalah saat Bu Monika mengatakan ada mikro ekspresi lain pada saat membacakan surat permintaan maaf. Kita juga memiliki cuplikan video pada saat Sambo membacakan surat permohonan maaf. Kita akan lihat bersama-sama dan bisa langsung dikomentari oleh Bu Monika ya. Yes. Apapun keputusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik. Ini adalah keputusannya. Ini sesaat sebelum akan membacakan surat permohonan maaf. Yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri. Ini saat membacakan keputusan surat permohonan maaf, Bu Monika. Ini terlihat normatif. Kita lihat dari suaranya, tone dan sebagainya, tekanan dan lain-lain. Karena memang sesuatu yang sudah dipersiapkan tinggal membaca, kehilangan spontanitas atau emosinya. Tetapi emosi bisa kita baca dari mikro ekspresi yang terlihat dari otot-otot di wajah. Mikro ekspresi apa yang Bu Monika baca? Banyak menampilkan kemarahan. Kemarahan. Pak, ini apakah ini kontradiktif? Di awal sudah terlihat surrender, di sini mikro ekspresi yang terbaca justru marah. Surrender bukan artinya tidak diikuti dengan emosi atau ekspresi yang lain, ya. Tetapi kegeraman yang muncul ya bukan mungkin terhadap keputusan itu sendiri, karena tadi lagi-lagi kita kekurangan sumber data dari suara ya atau konten yang disampaikan. Mungkin geram atas peristiwa yang terkait dengan itu ya, dengan kolega, dengan anggota keluarga dan sebagainya gitu. Mungkin tidak terhadap konten yang disampaikan dalam surat permintaan maaf tersebut. Jadi bisa jadi bukan karena kontennya, tapi karena ia merecall peristiwa sebelumnya. Mungkin merecall ya, atau mungkin apa yang beliau pikirkan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi juga dikatakan bahwa ada ekspresi marah saat memberikan surat permohonan maaf kepada majelis. Menurut Ibu, apakah itu juga karena recall peristiwa ataupun tidak menerima hasil keputusan dari majelis?
saya tidak bisa memberikan keputusan, ini tidak bisa menerima atau recall dari satu peristiwa karena lagi-lagi keterbatasan, tidak ada konten yang disampaikan. Oke, baik. Kemudian pada saat Sambo keluar dari ruang sidang, ini juga terlihat tenang seperti itu ya. Namun ada yang bilang bahwa ekspresinya cukup berbeda, cukup tidak lebih tenang dibandingkan pada saat masuk. Bagaimana menurut analisa Bu Monika? Saya mendapati bahwa beliau ketika keluar dari ruang sidang itu ada menghela nafas lega. Ya, jadi sidang ini kan juga lama sekali ya. Paling tidak satu step sudah dilewati. Jadi ada kelegaan di situ. Itulah bahwa ketika ada kelegaan dari sesuatu yang tadinya ditahan ya. Itulah kenapa Ibu bisa dilanjutkan mungkin penjelasannya. Nah, itulah yang jadi makro dengan mikronya, mikro membaca mengenai emosi-emosi yang tampak yang tidak terlihat oleh makro gestur. Jadi kalau kita mengamati bahwa beliau cukup tenang, secara makronya iya, tetapi secara mikro dengan emosi-emosi yang muncul tidak. Dan kenapa secara makronya juga tampak tenang? Ya karena ini sidang komisi etik dan beliau memang harus menampilkan baseline sebagai seorang anggota Polri. Itu artinya sebenarnya seseorang secara makro ekspresi bisa terlihat tenang, namun belum tentu menggambarkan apa perasaan sebenarnya, apa pikiran dia sebenarnya, apa maksud dan tujuan ia sebenarnya, seperti itu. Betul. Iya, betul sekali. Dan ini bukan kemunculan Ferdy Sambo pertama di depan publik. Sebelum sidang kode etik, ia sempat muncul di Barreskrim. Ada perbedaankah yang Ibu lihat? Jelas ada perbedaan di sini karena beliau ketika menyampaikan statementnya saat akan diperiksa di Barreskrim, itu beliau juga masih menunjukkan lebih otoritasnya sebagai seorang pemimpin. Saya di akhir kalimat di akhir pembicaraannya, beliau banyak mengeluarkan gestur seperti ini. Ini adalah body language atau gestur yang mengatakan button. Ini adalah instruksi dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Nah, saya meminta masyarakat untuk tenang dan sebagainya gitu ya. Padahal seharusnya gitu himbauan kepada masyarakat ini mungkin lebih tepat dilakukan oleh Divisi Humas Polri ya daripada beliau yang pada saat itu sedang berperkara. Dan ini sudah tidak terlihat ya, seperti gambar yang saat ini sedang tayang sudah tidak terlihat ya. Ini adalah gambar pada saat Sambo masuk. Tidak terlihat sama sekali otoritas seorang jenderal seperti itu. Tidak terlihat dan juga memang aturannya juga beliau sudah menanggalkan atribut-atribut sebagai seorang jenderal ya. Apakah dengan gestur dan ekspresi ketenangan ini bisa kemudian membaca seorang karakter Ferdy Sambo? Ya, gestur atau dari gestur kita bisa membaca karakter pada saat itu, tidak karakter secara jangka panjang ya. Tetapi kalau di situ ketika kan kita lihat dalam konteksnya adalah mengenai sidang etik, maka yang terlihat sepertinya tenang, padahal sebetulnya emosinya juga masih bergejolak gitu. Jadi sebenarnya riak-riak itu benar-benar disimpan Ferdy Sambo dalam-dalam sebenarnya ya, Bu Monika? Dan wajar bahwa setiap orang berekspresi terhadap satu stimulus ya. Baik, terima kasih Monika Kumalasari telah berbincang pada malam hari ini di CNN Indonesia Newsroom.